Di jantung kota tua Jakarta, di antara bangunan-bangunan peninggalan kolonial yang bisu, berdirilah sebuah gedung yang paling mencolok dengan fasad merahnya yang legendaris, Toko Merah. Dibangun pada tahun 1730, sejarah panjangnya tidak hanya terukir pada arsitekturnya yang megah, tetapi juga pada lapisan-lapisan cerita mistis yang diyakini menghuni setiap sudut ruangannya. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan adalah pengalaman seorang petugas keamanan yang menjadi saksi langsung dari energi kelam yang terperangkap di dalamnya. Sekitar tahun 2003, seorang pemuda bernama Bagus, karena desakan kebutuhan ekonomi, menerima pekerjaan sebagai petugas keamanan di kawasan kota tua. Setelah beberapa minggu bertugas di area luar, ia akhirnya mendapat jatah tugas jaga malam di dalam salah satu bangunan paling terkenal di sana, Toko Merah. Bagus merasa sedikit bangga bisa bertugas di bangunan cagar budaya yang megah itu. Namun, perasaan itu bercampur dengan sedikit kegelisahan saat serah terima tugas dengan petugas seniornya, Pak Warto. Pak Warto, seorang pria parubaya yang wajahnya sudah terukir oleh banyak pengalaman, menepuk pundak Bagus. "Gus, ini malam pertamamu jaga di dalam sendirian, kan?" tanyanya dengan tatapan serius. Bagus mengangguk. "Ingat pesanku, jangan banyak melamun. Kalau patroli, patroli saja, tidak usah terlalu penasaran sama suara-suara aneh. Anggap saja tikus atau angin. Yang paling penting, jangan pernah menantang atau berkata kotor di dalam gedung ini," lanjutnya dengan suara yang sedikit berbisik. Pesan itu terdengar seperti nasihat standar, namun cara Pak Warto mengucapkannya meninggalkan kesan yang mendalam pada Bagus. Ada nada peringatan yang tidak terucap, seolah ada rahasia besar yang sengaja tidak diceritakan sepenuhnya. Bagus mencoba tersenyum dan mengiyakan, menganggapnya sebagai cara senior menakut-nakuti juniornya. Ia tidak tahu bahwa pesan itu adalah bekal paling berharga yang akan ia butuhkan untuk melewati malam terpanjang dalam hidupnya. Setelah Pak Warto pergi, Bagus ditinggal sendirian. Gerbang besi yang besar dan berat ditutup, menguncinya di dalam kompleks bangunan yang sunyi senyap. Dari luar, Toko Merah tampak megah di bawah sorotan lampu jalan. Namun dari dalam, suasananya terasa sangat berbeda. Hawa di dalam gedung terasa lebih berat dan kuno. Aroma kayu lapuk dan debu menusuk hidungnya, seolah ia baru saja melangkah mundur ke abad yang berbeda. Malam itu, Bagus hanya dibekali sebuah senter, sebuah radio komunikasi, dan keberaniannya yang mulai goyah. Ia duduk di pos jaga kecil di dekat pintu masuk utama, mencoba menyibukkan diri dengan membaca buku. Namun, matanya terus melirik ke lorong-lorong gelap dan tangga besar yang menuju ke lantai 2, tempat di mana sebagian besar cerita horor konon berasal. Ia belum menyadari bahwa ia tidak benar-benar sendirian malam itu. Jam dinding kuno di lobi berdentang 11 kali, suaranya menggema ke seluruh ruangan, memecah kesunyian yang mencekam. Bagus memutuskan untuk memulai patroli pertamanya. Dengan senter di tangan, ia mulai menyusuri koridor lantai 1 yang luas. Setiap langkah kakinya terdengar begitu keras di lantai marmer yang dingin, seolah mengumumkan kehadirannya kepada sesuatu yang tak terlihat. Hawa dingin yang tidak wajar mulai terasa di beberapa titik, terutama di dekat ruangan-ruangan yang tertutup rapat. Awalnya, hanya suara-suara kecil yang ia dengar. Suara derit kayu dari atas, yang ia yakinkan pada dirinya sendiri hanyalah proses penyusutan alami bangunan tua. Lalu, terdengar suara seperti kain yang diseret di lantai dari kejauhan. Lagi-lagi, Bagus mencoba berpikir rasional, mungkin hanya ada tirai tua yang tertiup angin dari celah jendela. Ia melanjutkan patrolinya, mencoba mengabaikan bulu kuduknya yang mulai meremang. Semakin dalam ia menjelajahi gedung, aura aneh itu semakin menguat. Ia merasa seperti ada puluhan pasang mata yang mengawasinya dari setiap sudut gelap. Perasaan ini begitu kuat hingga beberapa kali ia menolehkan kepalanya dengan cepat ke belakang, namun tidak menemukan apa-apa. Hanya bayangannya sendiri yang memanjang dan menari-nari di dinding saat ia menggerakkan senternya. Ia mencoba menghubungi pos pusat melalui radio, sekadar untuk mendengar suara manusia lain,
namun yang terdengar hanyalah suara gemerisik statis. Di salah satu ruangan besar yang kosong, sorot senternya menangkap sesuatu yang berkilau di lantai. Ia mendekat dan menemukan sebuah kancing baju kuno dari logam, model yang sudah tidak pernah ia lihat sebelumnya. Saat ia memungutnya, hawa dingin yang menusuk tiba-tiba menyelimutinya, disertai dengan aroma wangi melati yang sangat tipis namun jelas. Jantungnya mulai berdebar kencang. Ini bukan lagi sekadar angin atau tikus. Ada sesuatu yang lain di gedung ini bersamanya. Dengan perasaan was-was, ia memasukkan kancing itu ke sakunya dan bergegas kembali ke pos jaga. Ia memutuskan untuk tidak melanjutkan patroli ke lantai 2 untuk sementara waktu, berharap gangguan itu akan berhenti. Namun, ia salah besar. Teror yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Duduk di pos jaganya, Bagus mencoba menenangkan diri dengan membuat secangkir kopi panas. Ia berusaha fokus pada bukunya, namun telinganya kini menjadi jauh lebih awas terhadap setiap suara. Tepat saat jam berdentang 12 kali, menandakan tengah malam, suara itu datang. Bukan lagi suara samar, melainkan suara yang sangat jelas dan mengerikan. Terdengar suara langkah kaki dari lantai 2, tepat di atas pos jaganya. Itu bukan suara langkah kaki biasa. Terdengar berat dan diseret. Shred, drop, shred, drop. Seolah seseorang berjalan dengan susah payah sambil menyeret sesuatu yang berat, mungkin sebuah bola besi dengan rantainya. Suara itu berjalan bolak-balik di koridor lantai 2 yang Bagus tahu betul dalam keadaan kosong dan terkunci. Tidak ada siapapun di atas sana selain debu dan perabotan tua yang ditutupi kain putih. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Bagus. Ia mematikan radio yang terus bergemerisik dan menahan napas, mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara langkah kaki itu terus berlanjut, kadang berhenti sejenak, lalu mulai lagi, seolah sedang berpatroli dengan gelisah. Setiap derit lantai kayu di atas kepalanya seakan menusuk langsung ke jantungnya. Pesan Pak Warto kembali terngiang di kepalanya, jangan penasaran. Namun, sebagai petugas keamanan, adalah tugasnya untuk memeriksa setiap kejanggalan. Dilema besar berkecamuk dalam batinnya. Haruskah ia menaiki tangga itu dan menghadapi sumber suara tersebut, atau haruskah ia tetap diam di posnya dan berpura-pura tidak mendengar apa-apa? Rasa takutnya berteriak untuk tetap diam, namun rasa tanggung jawabnya mendorongnya untuk bergerak. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Bagus mengumpulkan segenap keberaniannya. Dengan jantung yang berdebar seperti genderang perang, ia bangkit dari kursinya. Senter di tangannya bergetar hebat. Ia melangkahkan kakinya perlahan menuju tangga besar yang megah namun kini terlihat seperti gerbang menuju neraka. Suara langkah kaki di lantai 2 tiba-tiba berhenti, seolah tahu bahwa ia akan datang. Tepat sebelum kakinya menapaki anak tangga pertama, Bagus ragu. Ia memutuskan untuk melakukan satu hal terlebih dahulu, memeriksa dari luar. Mungkin saja ada penyusup yang masuk dari jendela lantai 2. Ia membuka pintu depan yang berat itu sedikit, lalu melangkah keluar ke halaman depan yang sepi. Udara malam Jakarta yang lembab terasa melegakan dibandingkan hawa pengap di dalam. Ia berjalan sedikit menjauh dari gedung, lalu mendongakkan kepalanya, menyapukan sorot senternya ke deretan jendela besar di lantai 2. Semua jendela tampak gelap dan tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda kerusakan atau jejak penyusup. Bagus mulai berpikir mungkin ia hanya berhalusinasi karena kelelahan. Saat ia hendak menurunkan senternya, sudut matanya menangkap sebuah gerakan di salah satu jendela paling ujung. Ia mengarahkan senternya kembali ke jendela itu. Untuk sesaat, jantungnya serasa berhenti berdetak. Di sana, berdiri sesosok wanita. Wajahnya pucat pasi, dengan rambut panjang tergerai dan mengenakan gaun putih model Eropa kuno. Sosok itu hanya berdiri diam, menatap kosong ke arah bawah dengan ekspresi kesedihan yang tak terhingga. Cahaya bulan yang samar-samar menerpa wajahnya, membuatnya terlihat semakin nyata dan mengerikan. Itu adalah penampakan klasik, noni Belanda, yang sering diceritakan dalam legenda Toko Merah. Bagus membeku di tempat,
Senter di tangannya jatuh ke tanah. Ia tidak bisa berteriak, suaranya seakan tercekat di tenggorokan. Sosok wanita itu sepertinya tidak menyadari keberadaan Bagus, ia hanya terus menatap ke satu titik dengan pandangan hampa. Hanya beberapa detik Bagus melihatnya, namun rasanya seperti selamanya. Kemudian, secepat kemunculannya, sosok itu perlahan memudar dan menghilang ke dalam kegelapan ruangan. Dengan tubuh gemetar, Bagus memungut senternya dan berlari kembali ke dalam gedung. Kali ini bukan karena tanggung jawab, tetapi karena didorong oleh rasa takut dan penasaran yang tidak tertahankan. Ia harus memastikan apa yang baru saja ia lihat. Tanpa berpikir dua kali, ia menaiki tangga kayu yang berderit, menuju lantai 2, menuju sumber dari semua teror yang ia alami malam itu. Setibanya di lantai 2, hawa dingin yang menusuk tulang langsung menyambutnya. Koridor panjang itu terasa lebih gelap dan sempit dari yang ia ingat. Debu tebal menyelimuti lantai, membuktikan tidak ada seorang pun yang berjalan di sana selama bertahun-tahun. Tidak ada jejak kaki sama sekali, kecuali jejak sepatunya sendiri. Suara langkah kaki yang tadi ia dengar telah lenyap, digantikan oleh kesunyian yang lebih menakutkan. Bagus berjalan perlahan menyusuri koridor, menyinari setiap pintu kamar yang tertutup rapat dengan senternya. Saat ia tiba di ujung koridor, di depan jendela tempat ia melihat sosok wanita tadi, ia mendengar suara baru. Bukan lagi langkah kaki, melainkan suara isak tangis yang sangat lirih. Suara itu terdengar seperti suara seorang wanita muda yang sedang patah hati, penuh dengan kepedihan dan penderitaan. Dengan hati-hati, Bagus mengikuti sumber suara itu yang ternyata berasal dari balik sebuah pintu kayu besar yang terlihat paling tua di antara yang lain. Pintu itu terkunci rapat dengan sebuah gembok besar yang sudah berkarat. Dari sinilah isak tangis itu berasal, begitu jelas dan begitu dekat. Tangisan itu begitu memilukan, seolah membawa semua tragedi dan kesedihan yang pernah terjadi di dalam gedung itu selama ratusan tahun. Bagus menempelkan telinganya ke pintu kayu yang dingin itu. Ia bisa mendengar dengan jelas, di sela-sela isak tangis, ada bisikan-bisikan dalam bahasa yang tidak ia mengerti, kemungkinan bahasa Belanda. Bulu kuduknya berdiri tegak. Legenda tentang seorang gadis muda yang dikurung hingga tewas di salah satu kamar oleh ayahnya karena menjalin cinta terlarang, tiba-tiba terasa begitu nyata. Ia merasa seolah sedang mendengarkan langsung gema dari tragedi tersebut. Ia ingin pergi, lari dari tempat itu sejauh mungkin. Namun, kakinya seakan terpaku di lantai. Ada kekuatan aneh yang menahannya di sana, memaksanya untuk menjadi saksi dari kesedihan abadi tersebut. Isak tangis itu semakin lama semakin keras, berubah menjadi jeritan pilu yang menyayat hati, sebelum akhirnya berhenti secara tiba-tiba, meninggalkan keheningan yang 1000 kali lebih menakutkan. Keheningan setelah jeritan itu terasa memekakkan telinga. Bagus masih terpaku di depan pintu, napasnya tersengal, jantungnya berpacu tak karuan. Ia mengarahkan senternya ke gembok berkarat di pintu itu, memastikan bahwa pintu itu benar-benar terkunci. Tidak ada cara bagi siapapun untuk masuk atau keluar. Ia baru saja akan berbalik dan lari menuruni tangga ketika suara itu terdengar. Kriet! Itu adalah suara engsel tua yang bergerak sangat pelan. Bagus menoleh dengan cepat. Matanya terbelalak ngeri. Pintu kayu besar di hadapannya, pintu yang tergembok rapat itu, perlahan-lahan terbuka dengan sendirinya. Celah gelap mulai terlihat, mengeluarkan hawa yang luar biasa dingin dan berbau apek, seperti ruang bawah tanah yang tidak pernah dibuka selama berabad-abad. Bagus mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. Senternya menyorot ke dalam celah pintu yang semakin melebar itu, namun cahayanya seakan ditelan oleh kegelapan pekat di dalamnya. Tidak ada apapun yang terlihat, hanya hitam. Namun, ia merasakan ada sesuatu di dalam sana. Sesuatu yang sangat tua, sangat marah, dan sangat sedih. Perasaan diawasi kini bukan lagi hanya perasaan, ia tahu pasti ada seseorang yang sedang menatapnya dari dalam kegelapan itu. Pintu itu terus terbuka hingga cukup lebar untuk dilewati satu orang.
Seolah-olah ada undangan tanpa suara yang memanggilnya untuk masuk. Saat itulah batas keberanian Bagus akhirnya runtuh. Ia tidak sanggup lagi menahan teror yang sudah melampaui batas nalarnya. Ini bukan lagi gangguan biasa, ini adalah manifestasi langsung dari entitas yang menghuni tempat itu. Tanpa mempedulikan apapun lagi, Bagus berbalik dan berlari. Ia berlari secepat yang ia bisa, menuruni tangga dengan tergesa-gesa, bahkan hampir terjatuh. Ia tidak berani menoleh ke belakang, takut melihat apa yang mungkin mengikutinya keluar dari kamar terkutuk itu. Ia terus berlari melewati lobi, mendorong pintu depan dengan sekuat tenaga, dan akhirnya keluar ke jalanan kota tua yang sepi. Bagus tidak berani kembali masuk ke dalam gedung. Ia duduk di trotoar di seberang jalan, tubuhnya masih gemetar, napasnya memburu. Ia memeluk lututnya, menatap nanar ke arah toko merah yang kini terlihat begitu angker di bawah sisa kegelapan malam. Ia menghabiskan sisa jam tugasnya di sana, di luar, di bawah lampu jalan, ditemani oleh ketakutan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Ketika fajar pertama mulai menyingsing dan langit berubah warna, Pak Warto datang untuk shift pagi. Ia menemukan Bagus dalam kondisi yang mengenaskan, pucat dan dengan tatapan kosong. Tanpa perlu bertanya banyak, Pak Warto sudah tahu apa yang terjadi. Ia hanya menepuk pundak Bagus dengan tatapan penuh simpati. "Sudah Mbah duga," katanya pelan. "Tidak semua orang kuat jaga di sini." Pak Warto kemudian masuk ke dalam gedung untuk memeriksa. Beberapa menit kemudian ia kembali dan memberitahu Bagus bahwa semua pintu, termasuk pintu kamar di ujung koridor lantai 2, dalam keadaan terkunci rapat seperti sedia kala. Tidak ada tanda-tanda pintu itu pernah terbuka. Mendengar itu, Bagus semakin yakin bahwa apa yang ia alami bukanlah mimpi atau halusinasi. Hari itu juga, Bagus mengajukan surat pengunduran diri. Ia tidak sanggup jika harus kembali bertugas di tempat itu, bahkan hanya untuk 1 malam lagi. Pengalaman mengerikan itu telah meninggalkan luka trauma yang dalam. Uang memang penting, tetapi kewarasan dan keselamatan jiwanya jauh lebih berharga. Ia lebih memilih mencari pekerjaan lain, sejauh mungkin dari aura kelam kota tua. Kisah Bagus kemudian menjadi salah satu dari sekian banyak cerita lisan yang beredar di kalangan para pekerja di sekitar kota tua, menambah daftar panjang kesaksian tentang misteri toko merah. Pengalamannya menjadi bukti nyata bahwa di balik keindahan arsitektur dan nilai sejarah sebuah bangunan, seringkali tersimpan energi dan kisah masa lalu yang menolak untuk dilupakan. Pengalaman di toko merah mengubah pandangan Bagus tentang dunia selamanya. Ia yang tadinya sedikit skeptis, kini menjadi percaya sepenuhnya bahwa manusia tidak hidup sendirian di dunia ini. Kejadian itu membuatnya menjadi pribadi yang lebih religius dan selalu berusaha menjaga adab dimanapun ia berada, karena ia sadar bahwa setiap tempat memiliki penghuninya. Dalam ajaran Islam, fenomena rumah atau tempat berhantu seringkali dikaitkan dengan keberadaan jin. Jin, sebagai makhluk Allah yang diciptakan dari api, memiliki kemampuan untuk tinggal dan menempati tempat-tempat yang kosong, kotor, atau telah lama ditinggalkan oleh manusia, terutama tempat yang memiliki sejarah kelam seperti pembunuhan atau penderitaan. Mereka dapat menampakkan diri dalam berbagai wujud atau membuat suara-suara untuk menakut-nakuti atau menyesatkan manusia. Perlindungan utama dari gangguan semacam ini adalah dengan selalu mengingat Allah. Memasuki tempat baru atau kosong dianjurkan untuk mengucapkan salam dan membaca doa-doa perlindungan, seperti ayat kursi. Tindakan ini merupakan bentuk pengakuan bahwa hanya Allah lah pemilik segala tempat dan pelindung dari segala keburukan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Gangguan yang dialami Bagus adalah pengingat bahwa ketika iman dan kesadaran spiritual seseorang sedang lemah atau lalai, ia menjadi lebih rentan terhadap tipu daya makhluk gaib. Dari kisah ini, terdapat pelajaran moral yang mendalam. Pertama, pentingnya untuk selalu bersikap rendah hati dan tidak meremehkan hal-hal yang tidak kita pahami, terutama yang berkaitan dengan dunia gaib. Kedua, setiap tempat, apalagi yang memiliki nilai sejarah panjang, harus diperlakukan dengan hormat.
Kita hanyalah tamu yang datang dan pergi. Ketiga, dan yang terpenting, kisah ini menegaskan bahwa benteng terkuat seorang manusia adalah keimanannya kepada Tuhan. Tragedi masa lalu dapat meninggalkan jejak energi yang terus beresonansi hingga ratusan tahun kemudian. Kisah noni Belanda di Toko Merah bukan hanya sekadar cerita seram, tetapi juga pengingat akan penderitaan dan kepedihan yang pernah terjadi di baliknya. Menghormati sejarah dan selalu memohon perlindungan kepada Sang Pencipta adalah kunci untuk melangkah dengan aman di antara dua dunia. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.